Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan menceritakan novel Again the Good. Sebelum melanjutkan, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya, biar Mimin tambah semangat. Melanjutkan chapter sebelumnya, gambar yang buram berubah secara diam-diam, beriak seperti air. Namun, masih berada di dalam istana kehidupan. Guru, siapa dia? Cantik dan manis sekali. Dia memandang gadis yang tertidur nyenyak di dalam peti keabadian dan berseru dengan takjub. Jiwa Yunce tiba-tiba berdenyut. Meskipun gambar dan suaranya sangat kabur, Yunce masih bisa mengenali dalam sekejap bahwa itu adalah sosok Sensi dan suara Sensi. Meskipun demikian, suara ini memiliki kelincahan seorang gadis muda dibandingkan saat dia bertemu dengannya saat masih samar-samar. Liso berkata dengan lembut, "Dia akan menjadi putri angkatku di masa depan dan menjadi teman baikmu. Namun, aku belum punya waktu untuk memberinya nama." Adapun namanya, Sensi berpikir sejenak, lalu berkata sambil bercanda, "Hari ini, semua bunga koral di Taman Suci mekar semua. Sungguh indah, seolah menyambut kedatangannya. Jadi sebut saja dia, Wanhu. Bagaimana menurut guru?" Liso tersenyum, lalu mengangguk sedikit. "Baiklah." Suaranya selalu begitu lembut, dan seperti selalu memanjakannya, seperti tidak memiliki kekuatan yang seharusnya dimiliki oleh dewa tertinggi. Sebuah suara datang dari luar istana. Ling Zhen, pemimpin klan Dewa Roh Pedang saat ini, telah datang untuk memberi penghormatan kepada Tuan Liso. "Hin-er, kamu boleh pergi sekarang." "Ya, Guru." Seseorang pria jangkung yang auranya sangat mengesankan masih terlihat jelas, bahkan dalam pecahan ingatan yang buram. Saat berjalan masuk, dia dengan cepat membungkuk. Dewa kecil Lingxi memberi hormat kepada Tuan Liso. "Bolehkah saya bertanya kepada Tuan Liso, mengapa memanggil saya?" Liso tidak langsung menjawab, tetapi mengalihkan perhatiannya ke gadis di dalam peti abadi. Lin Zhen mengikuti pandangannya dan tiba-tiba berseru, "Peti kristal abadi." Dewa kecil ini ingat bahwa peti abadi diberikan oleh Dewa Shige kepada Master Nihuan sebagai hadiah. Peti itu berisi kekuatan abadi dan berfungsi sebagai fondasi menara elemen, dan membantu menara elemen untuk berdiri selamanya. Mengapa peti abadi itu muncul di sini? Dan ada seorang gadis di dalamnya. Dia berhenti berbicara dan tidak berani mengatakan apapun. Liso berkata, "Tidak ada lagi dewa pencipta elemen di dunia ini. Juga tidak ada lagi menara dewa elemen." Ling Zhen mengerutkan kening, lalu mengangkat kepalanya karena terkejut. "Kamu tidak perlu bertanya lebih jauh lagi. Ini takdir dari surga yang tidak bisa dirubah." Suaranya dipenuhi kesedihan dan ketidakberdayaan yang jarang terlihat pada dewa pencipta kehidupan. "Aku memanggilmu ke sini hari ini karena aku ingin mempercayakan gadis muda ini kepadamu." Lise berkata dengan hormat, "Dewa kecil ini tentu akan mematuhi perintah Tuan Liso. Tapi kenapa harus aku?" Liso menjelaskan dengan ringan, "Namanya Wanhu. Tubuh dan jiwanya sangat istimewa. Aku telah membentuk kembali tubuh dan jiwanya, tapi salah satu jiwanya adalah jiwa pedang yang unik, tapi jiwa pedangnya sedang terluka. Aku telah mencoba memperbaiki dengan menggunakan kekuatan cahaya suciku, tapi bagaimanapun juga itu belum bisa bersatu dengan tubuhnya." Pemimpin klan Lin Zhen saat itu, putri kecilmu Saiyo.
mengalami kecelakaan dan meninggal di usia muda. Agar ingatannya tetap hidup, kamu menjaga jiwa pedangnya. Kuharap kamu dapat menggabungkan jiwa pedang Xiao dengan miliknya dan menggunakan sebagai panduan sehingga jiwa pedang baru dapat menyesuaikan diri dengan tubuhnya. Saat dia bangun, dia akan menjadi putrimu, Ling Xin. Mata Ling Xin bergetar hebat dan dia tiba-tiba berlutut, lalu berkata dengan suara gemetar, "Aku, Ling Xin, rela mati demi menjalankan perintah suci Tuan Li Shou. Tapi gadis kecilku Xiao memiliki nasib yang tragis. Dan sebagai ayah, aku berutang banyak padanya. Setiap kali aku mengingatnya, aku selalu tak tertahankan. Dan jiwa pedangnya adalah kenangan terakhir yang dia tinggalkan di dunia ini. Hanya masalah ini yang melibatkan Xiao. Saya mohon kepada Tuan Li Shou untuk mengambil kembali perintah sucinya." Li Shou berkata dengan pelan, "Dia adalah putri Nihuan." Suara Ling Xin tiba-tiba berhenti, dan dia mengalihkan pandangannya ke gadis di peti es abadi. Dia tiba-tiba menggelengkan kepalanya, lalu berkata dengan penuh tekad, "Klan Dewa Roh Pedangku tidak akan pernah bisa membalas kebaikan Tuan Nihuan. Mulai hari ini, dia adalah putri Ling Xenku. Dia adalah putri kecil paling mulia dari kami Klan Dewa Roh Pedang. Aku, Ling Xin, bersumpah demi hidupku bahwa aku akan memberinya kedamaian dan kebahagiaan sepanjang hidupnya. Bahkan jika seluruh klan hancur, aku tidak akan membiarkan dia menderita kesedihan apapun." Kata-katanya nyaring, seperti membacakan keputusan dari surga. "Bagus." Li Shou mengangguk ringan. Dengan kata-kata kepemimpinan Ling Xin, Nihuan pasti akan merasa nyaman. Jangan biarkan siapapun, termasuk dirinya sendiri, mengetahui tentang pengalaman hidupnya. Tuan Li Shou, jangan khawatir. Suara Ling Xin masih bergetar. Saya tidak akan bertanya apapun, dan tidak akan ada siapapun yang tahu. Gambar itu berubah menjadi kabut putih, dan kemudian menghilang sepenuhnya. Seperti ini memang bagian ingatan yang kamu berikan kepada senior dewa jahat. Yunce berkata dengan pemikiran yang rumit. Mungkin untuk memberitahunya tentang tempat tinggal putrinya. Dan senior dewa jahat juga dengan hati-hati menyimpannya. Dan benar-benar menyimpannya sampai sisa jiwa terakhirnya. Mungkin ini menjadi satu-satunya penghibur di tahun-tahun terakhirnya. Ternyata Hong'er masuk ke klan Dewa Pedang Roh dengan cara seperti ini. Dan jiwa pedangnya yang sangat rumit, dia mewarisi dari Kaisar Iblis Pemalu Surga. Dan jiwa pedang yang tidak lengkap dilucutin dari komponen gelapnya. Kemudian dibentuk kembali oleh kekuatan Nihuan, lalu diperbaiki kekuatan suci Li Shou. Akhirnya, ia bahkan menyatu dengan jiwa pedang lengkap dari putri pemimpin klan roh pedang. Kekuatan suci pedang yang telah dibentuk Li Shou, yang sepenuhnya sejalan dengan kecurigaan Kaisar Iblis Pemalu Surga pada waktu itu. Dan kemampuan anehnya untuk memakan pedang, dan menyatu dengan pedang yang dia makan, mungkin merupakan ajaran sesat yang berasal dari gabungan Kaisar Iblis Pemalu Surga, Dewa Pencipta Elemen, Dewa Pencipta Kehidupan, dan kekuatan klan Dewa Roh Pedang. Aku sedikit penasaran, Li Shou berbisik. Gadis bernama Niji itu, rahasia apa yang ingin dia sampaikan padaku? Yunce tidak tertarik dengan ini. Era para dewa dan iblis telah lama berlalu. Itu pada akhirnya, rahasia apapun di zaman itu tidak lagi penting. Pada saat ini, dia memikirkan sebuah pertanyaan yang pernah ditanyakan oleh Kaisar Iblis Pemalu Surga. Yunce, menurutmu, apakah aku harus menggabungkan jiwa mereka lagi? Dan Yunce akhirnya memilih untuk menolak. Karena Hong'er
dan Yor sudah menjadi individu mereka sendiri. Jika mereka bergabung, itu sama saja dengan menghapus keberadaan keduanya. Kata-katanya itulah yang membuat Kaisar Iblis pemalu surga dengan tegas melepaskan ide ini. Memikirkannya sekarang, Kaisar Iblis pemalu surga pada saat itu dengan jelas menilai sekilas bahwa Ho'er dan Yor dapat bergabung lagi. Dan setelah mereka bergabung, mereka akan menjadi Niji seperti dulu. Dengan kata lain, berarti Liso menyetujui permintaan Niji saat itu. Inilah sebab mengapa Ho'er selalu menjadi gadis muda, baik secara fisik maupun mental. Seolah-olah dia tidak akan pernah tumbuh dewasa. Saat itu, dia melarang Kaisar Iblis pemalu surga untuk menggabungkan Ho'er dan Yor. Jadi tentu saja dia sendiri tidak akan mencoba ide ini. Oleh karena itu, kemungkinan ini hilang melalui permintaan Niji dan kebaikan Liso tidak banyak menyentuhnya. Dia bahkan punya pemikiran, bahkan jika Ho'er benar-benar bisa berintegrasi kembali dengan Yor setelah perubahan seperti itu, apakah bencana yang dipulihkan akan tetap menjadi bencana yang sama seperti sebelumnya? Ini benar-benar tidak terlalu penting. Liso menyatakan persetujuannya. Jadi apakah kenangan yang ditinggalkan Ikhwan untukmu berdampak besar padamu? Misalnya, apakah itu mengubah pola pikiranmu yang semula, pemahamanmu, dan metode apa untuk menghadapi dia? Yunce tidak menjawab. Setelah beberapa waktu, dia bergumam. Dewa Kaisar Zutian menyebutkan dua nama, cermin spasial Panming, dan manik roda terbalik Nirwana. Dia menyebut mereka sebagai senjata iblis tertinggi, dan kekuatan segel ganda ruang dan waktu, yang bahkan dengan kekuatan Kaisar Dewa Zutian, dia tidak dapat membebaskan diri. Tebakan yang dimiliki Ratu Iblis pada saat itu, semuanya ternyata benar. Jalur jurang yang tertembus, gelombang hitam waktu, dan tempat lahirnya. Yunce menghela nafas panjang. Lalu Liso berkata, apakah kamu khawatir cermin spasial Panming dan manik roda terbalik berada di tangannya? Bukan hanya khawatir. Suara Yunce sedikit berat, hampir pasti. Semua yang aku tahu mengarah ke sana. Meski begitu, tidak perlu khawatir, Liso menghibur. Meskipun tingkat kekuatan jurang maut lebih tinggi daripada alam dewa, itu masih jauh lebih rendah dibandingkan zaman para dewa dan iblis. Oleh karena itu, kekuatan cermin spasial Panming dan mutiara roda terbalik Nirvana pasti tidak akan dapat pulih sepenuhnya. Selain itu, cermin spasial Panming dan mutiara roda terbalik Nirwana adalah senjata iblis, dan dia adalah dewa. Jadi dia ditakdirkan untuk tidak dapat mengendalikan sepenuhnya. Menurut apa yang saya ketahui sejauh ini, setiap kali dia mengaktifkan cermin spasial Panming, dia perlu mengumpulkan kekuatan semua dewa sejati di jurang maut, yang seharusnya karena alasan ini. Yunce terdiam cukup lama, dan detak jantungnya yang lambat dan bahkan terdengar di lautan jiwanya. Sepertinya aku perlu sedikit menyesuaikan strategiku. Dalam formasi, Yunce perlahan membuka matanya. Begitu dia keluar, dia bertemu Dewa Wumeng yang memiliki senyuman aneh di wajahnya. Bagaimanapun juga, kalian masih muda, jadi belum bisa menahannya. Yunce terkejut, lalu kemudian mengerti. Dia bisa merasakan aura Hu Caili yang tidak jauh dari situ. Jelas dia sudah lama datang, tapi dia tidak berani mendekat. Jadi, dia hanya bisa menunggu untuk bertemu dengannya. Yunce memanfaatkan situasi ini untuk bertanya. Senior dewa, saya bertanya-tanya,
apakah ini aman? Aman? Kenapa tidak aman? Dewa Wumeng berkata dengan ringan. Dua esensi dewa sempurna muncul dalam satu era. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Itu adalah dua keajaiban ilahi. Itu normal bagi kalian berdua untuk saling berkomunikasi satu sama lain. Namun, jika kerajaan dewa lain datang, kamu harus berhati-hati. Kamu masih memiliki waktu yang panjang, jadi jangan terlalu terburu-buru tentang momen ini. Terutama kerajaan dewa Shenlong. Aku mengerti. Jangan khawatir. Caili dan aku tidak akan melakukan sesuatu yang tidak pantas sebelum Anda membuka jalan bagi kami. Yunce menjawab, lalu berkata kepada Meng Qianxi, Putra Dewa Qianxi, aku perlu merepotkanmu untuk memperhatikan kerajaan dewa lainnya. Jika kerajaan dewa lainnya tiba, saya harap Anda dapat segera memberitahuku melalui suara jiwa. Saat Yunce berjalan keluar dari halaman, Yunce melihat sosok Hua Caili. Bahkan di negeri yang murni dan indah ini, yang seindah ilusi jurang maut, sosoknya masih terlalu menyayat hati dan mengganggu jiwa. Mata indah Hua Caili bersinar, senyumnya mekar. Cahaya pedang yang indah melintas di matanya, dan dia berdiri di depan Yunce dengan cantik. Ayahmu benar-benar akan membiarkanmu keluar, kata Yunce sambil tersenyum. Tidak satu pun dari mereka bergerak maju, dan tetap menahan diri dengan menjaga jarak 3 langkah. Aku membuat banyak janji untuknya, akhirnya baru bisa keluar. Dan begitu kerajaan dewa lainnya tiba, aku harus segera kembali. Hu Caili mengungkapkan ketidakpuasannya, tapi alisnya masih melengkung. Kakak Yun, cepat ikut aku. Aku akan mengajakmu menemui seseorang. Oh, baiklah. Di mana Bibi? Bibi pergi menemui pendeta agung. Tidak akan ada bahaya apapun di tanah suci, dan dia tidak akan mengikutiku. Dia pergi bersama Yunce dengan senyuman di wajahnya. Dia terbang dengan gesit ke arah sebidang tanah putih di utara tanah suci. Pada saat yang sama, suara gemuruh yang bergema terdengar di luar penghalang cahaya tanah suci. Kapal mendalam utama kerajaan Dewa Shenlong tiba. Sebelum melanjutkan, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya. Tanah suci ini sangat luas dan kosong, murni dan sunyi, seolah tidak pernah ada debu atau kotoran. Ini seperti dunia mandiri, lainnya yang benar-benar terpisah dari dunia jurang maut. Siapapun yang datang ke sini harus berhati-hati atau merasakan rasa takut. Tetapi Hua Caili jelas merupakan pengecualian. Dia tersenyum dengan anggun, dan dia sangat akrab dengan setiap tempat di sini. Bahkan sebagian besar kesatria jurang dan pengawal tanah suci yang dia temui dapat disapa dengan nama atau gelarnya. Ketika kesatria jurang dan pengawal tanah suci bertemu di depannya, mereka semua menyambutnya dengan hormat, dan beberapa bahkan tersenyum tanpa ada niat untuk menghalangi atau menginterogasinya. Saat melewati area terbuka yang luas, dunia di hadapan mereka tiba-tiba menjadi berwarna-warni, dengan ribuan pepohonan dan bunga mulai bermekaran terlihat. Seolah-olah kita kembali bertemu dengan negeri ilusi seperti di negeri dongeng. Aura elemen tanah suci sangat kuat, tetapi di sini bahkan beberapa kali lebih kuat. Hukum api, guntur, dan angin sebagai komponen utamanya. Pada saat yang sama, ada hawa dingin yang tak biasa, seperti tidak berada pada tempatnya. Di antara ribuan pohon, terdapat beberapa rumah kecil, seperti tempat peristirahatan bagi orang luar. Sayangnya,
Tidak ada burung atau binatang ataupun serangga sebagai mestinya. Mungkinkah ini tempat pendeta Lingxian? Yunce bertanya sambil melihat ke depan. Hu Caili berkata dengan heran, "Kakak Yun sungguh luar biasa. Ini adalah pertama kalinya kamu datang ke tanah suci, tapi langsung bisa menebaknya." Pada saat ini, ruang di depannya beriak seperti ombak, dan sesosok perempuan berjalan keluar dari bunga dan perpohonan. Tersenyum saat memandang. "Caili kecil, Anda di sini." Wanita itu mengenakan gaun putih polos, jarang dihiasi, dengan beberapa buah plum musim gugur berwarna merah muda pucat. Kulitnya seputih salju, sehingga sulit mengetahui usianya. Rambutnya panjang diikat dengan pita sederhana. Tatapan matanya lembut dan tenang, dan senyuman tipis di bibirnya. Jika kita mengesampingkan tekanan spiritual yang menakutkan keluar darinya, dia seperti seorang pendeta berhati murni yang telah tinggal di gunung-gunung untuk waktu yang lama dan tidak peduli dengan urusan duniawi. "Bibi Suhang," Hu Caili memanggilnya dengan penuh kasih sayang dan bergegas ke depan untuk menyambutnya. Saat dia mendekat, dia merasakan kehadiran udara dingin dan matanya tiba-tiba menyipit. Udara dingin ini, mungkinkah itu nenek Lingxian? Ya, wanita itu mengangguk ringan. "Guru tahu bahwa Anda akan datang dalam waktu dekat dan terus membicarakannya, tapi sayangnya tiba-tiba penyakit lamanya kambuh lagi." Pada titik ini, dia mengalihkan pandangan ke Yunce. "Siapa ini?" Yunce melangkah maju lalu memberi hormat dengan hormat. "Yunce dari kerajaan penenun mimpi, merupakan suatu kehormatan bisa bertemu dengan senior Suhang." Kata-kata Bibi Suhang yang diucapkan oleh Hu Caili membuatnya hatinya bergetar. Karena ini adalah nama salah satu penjaga dewa tertinggi di tanah suci dan pelayan pribadi pendeta Lingxian. Dengan pakaiannya yang begitu sederhana dan penampilannya yang anggun, siapapun yang melihatnya tidak akan pernah membayangkan bahwa dia bisa menjadi makhluk yang begitu menakutkan. "Yunce," ekspresi Susang sedikit terkejut. Lalu dia mengerti. "Ternyata kamu adalah Meng Jianyuan, mantan putra dewa kerajaan dewa penenun mimpi. Seperti yang dirumorkan, kamu memang sesuai seperti rumor yang beredar, dengan sikap dan penampilan yang luar biasa. Mengesampingkan esensi dewa sempurna seperti Hu Caili, hanya dalam hal penampilan saja, kamu sudah jauh melampaui Meng Jianxi." Perkataannya secara langsung berterus terang, bahkan jika apa yang dia katakan melibatkan putra dari kerajaan dewa. Yunce berkata dengan ekspresi tenang, "Senior, kamu terlalu memuji. Saya di sini kali ini berharap melalui bantuan Dewi Caili, saya dapat mendapat kehormatan untuk melihat pendeta Lingxian." Suhang tersenyum ringan. "Tuan Muda Yuan, kali ini tidak dapat memenuhi keinginannya hari ini. Karena Tuan untuk sementara tidak dapat menemui tamu." "Tidak apa-apa, tidak apa-apa," Hu Caili berkata dengan cepat. "Kalau begitu, kami tidak akan mengganggunya, dan kami akan datang menemui nenek Lingxian nanti." Namun, Yunce tidak bergerak, tetapi mengulurkan sebuah kotak giok kecil. "Kalau begitu, tolong berikan ini kepada pendeta Lingxian. Ini adalah hadiah yang saya siapkan secara khusus untuk pendeta Lingxian sebelum junior ini datang ke tanah suci. Maafkan saya menyusahkan senior Susang untuk menerima hadiah ini atas namanya." Hua Caili tampak terkejut, tapi dia tidak menyangka Yunce benar-benar akan menyiapkan hadiah. "Tidak perlu," Susang berkata dengan tenang. "Tuan, dia tidak memiliki kontak dengan dunia luar dan tak terlibat dalam etika dunia.
Saya akan menyampaikan kesopanan Tuan Muda Yuan kepadanya. Hua Caili mengulurkan tangan, lalu mengambil kotak giok di tangan Yunce, lalu langsung menyerahkannya ke tangan Susang, dan berkata sambil bercanda, "Bibi Susang, ini adalah hadiah yang khusus disiapkan oleh kakak Yun untuk Nenek Lingxian. Dia pasti telah memikirkannya dengan matang. Nenek Lingxian sangat lembut, dan dia pasti tidak akan tega menolaknya. Bantu saja Nenek Lingxian untuk menerimanya." Melihat kotak giok yang terpaksa dia ambil di tangannya, Susang menggelengkan kepalanya lalu tersenyum, setengah tak berdaya. "Baiklah, kalau begitu aku akan menerimanya atas nama Tuan. Caili, jika Anda punya waktu luang, Anda bisa membawa Tuan Muda Yuan untuk berkeliling ke sekitar wilayah Pendeta Liangxi. Tapi ingatlah untuk tidak terlalu dekat dengan tempat Tuan Pendeta Lingxian. Terima kasih Bibi Susang, tapi itu tidak perlu. Takut nanti malah mengganggu Nenek Lingxian." Hu Caili membungkuk. "Bibi Susang, kalau begitu kami tidak akan mengganggumu lagi. Kami akan datang mengunjungi Nenek Lingxian setelah kita bertemu dengan Paman Yuan." Lalu Yunce dan Hua Caili pergi. Melihat kedua orang itu pergi, mengingat kata-kata Hu Caili, serta tatapan matanya yang jelas tidak biasa, penjaga Dewa Susang tiba-tiba memikirkan sesuatu. Lalu dia membuka kotak giok di tangannya. Saat energi spiritual meluap, ekspresi yang awalnya tenang tiba-tiba membeku, dan kotak giok di antara jari-jarinya segera terangkat ke matanya. Tiba-tiba, cahaya merah tua menyinari pupil matanya, yang dengan cepat membesar karena kegembiraan dan ketidakpercayaan yang berlebihan. Ini, dia dengan cepat berbalik, lalu menerobos penghalang es yang telah dia jaga barusan. Di sisi lain, aku mendengar dari Tuan Wumeng bahwa Pendeta Lingxian sering menderita benturan hukum karena fisik bawaan khusus. Baru saja, penjaga Dewa Susang mengatakan bahwa penyakit lamanya kambuh. Mungkinkah itu karena erosi antar hukum di tubuhnya? Ya, Hua Caili mengangguk, dan kekhawatiran yang terlihat jelas di wajahnya. Terlebih lagi, frekuensi serangan terhadap Nenek Lingxian tampak semakin tinggi. Serangan terakhir terjadi dari 4 tahun yang lalu, ketika saya baru saja meninggalkan Tanah Suci. Ketika dia melihat ke belakang, matanya yang indah melihat ke belakang dengan cemas, lalu berkata dengan lembut, "Saya telah melihat bencana pada Nenek Lingxian. Benar-benar menakutkan. Nenek Lingxian yang begitu kuat akan menunjukkan ekspresi seperti itu. Dia pernah mengatakan sesuatu kepadaku. Dia berkata, umur panjang adalah dambaan makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya. Tapi itu juga merupakan siksaan yang berat baginya. Namun, dia tidak pernah bisa mati karena ada seseorang yang membutuhkannya." Mendengar ini, Yunce terdiam. Hu Caili menghela nafas pelan. Nenek Lingxian hampir tidak pernah meninggalkan Tanah Suci, kecuali dia terpaksa melakukannya. Dia bahkan mengatakan bahwa dia adalah pendeta yang mulia dan berkuasa di mata dunia. Tapi kenyataannya, dia hanyalah seekor burung yang dikurung dan menderita penyakit. Jelas dia sangat lembut dan roh peri yang baik, tapi dia telah menderita begitu banyak kesakitan. Yunce merenung. Dia tidak bisa meninggalkan Tanah Suci dengan mudah karena esensinya adalah binatang buas. Erosi dari debu jurang bagi ras binatang jauh lebih besar daripada ras manusia. Pendeta Lingxian adalah keturunan burung vermilion, dan pasti termasuk ras binatang, jadi dia secara alami sangat takut pada debu jurang. Hah? Hu Caili tampak terkejut. "Kakak Yun, kamu sebenarnya sudah tahu." Tapi dia mendekati Yunce
dan merendahkan suaranya. Kamu tidak boleh membicarakan hal ini di luar, terutama di depan nenek Lingxian. Dia sebenarnya keberatan tentang hal ini. Kenapa? Tanya Yunce bingung. Sebagai keturunan dewa zaman kuno, kebanggaan akan asal-usulnya pasti terukir di tulang dan darahnya. Sebagai makhluk di bawah kaisar jurang neraka, dan di atas semua makhluk hidup lainnya. Sebagai pendeta tanah suci, pasti bangga dan selalu meremehkan seluruh dunia. Mengapa dia tidak peduli dengan rasnya sendiri? Kecuali Hocaili melihat sekeliling dan ragu-ragu sejenak. Namun tetap tidak berbicara. Sebaliknya, dia berbisik. Aku akan memberitahumu dengan tenang setelah kita meninggalkan tanah suci. Baiklah kalau begitu, Yunce tiba-tiba berhenti pada saat ini. Hocaili juga berhenti, dan ketika dia menatapnya dengan ragu, Yunce tiba-tiba bergerak maju. Tiba-tiba menutup jarak di antara mereka yang sengaja mereka terpisah. Begitu dekat sehingga mereka bisa jelas merasakan nafas hangat satu sama lain. Kakak Yun, napas Hocaili menjadi tidak teratur, tapi dia tidak mundur dengan tidak rasional. Yunce menunduk dan tatapan lembutnya tertuju pada mata indahnya. Segala sesuatu bisa diskusikan setelah meninggalkan tanah suci. Tapi aku punya hadiah yang telah aku persiapkan selama 3 tahun. Jadi, saya tidak sabar memberikannya kepada Anda. Apa ini? Jarak yang begitu dekat, serta tatapan mata, dan suaranya hanya diberikan padanya. Niscaya membangkitkan emosi kerinduan yang telah ditahan Hocaili selama 3 tahun. Membuat jantungnya berdebar kencang dan pikirannya menjadi semakin bingung. Kamu tutup mata dulu. Wajah Yunce misterius, tetapi juga dipenuhi rasa gugup. Hocaili perlahan menutup matanya seperti yang diperintahkan. Wajahnya yang bersalju penuh penasaran. Masih tidak cukup. Kamu harus menarik semua indera spiritualmu agar kamu tidak bisa merasakan apapun dengan tenang. Suara Yunce terdengar misterius dan penuh ketegangan. Aku tidak akan melakukannya. Bibirnya sedikit cemberut, tapi segera dengan patuh menarik semua indera spiritualnya. Mengangkat pipinya sedikit lalu berkata, apakah ini sudah cukup? Misteri apa yang menghasilkan ekspektasi yang lebih besar? Bahkan jika tanpa menarik indera spiritualnya, Hocaili pada dasarnya hanya bisa merasakan detak jantungnya yang keras dan nafas Yunce dan tidak memikirkan hal lain. Dia merasakan nafas Yunce semakin dekat, kehangatan menyebar dari dahi ke pipinya, dan kemudian dengan lembut menyentuh bibirnya. Dia diam-diam membuka matanya, lalu menatap Yunce yang berada di dekatnya, dengan senyum nakal di wajahnya. Apakah kamu sudah menerimanya? Yunce memiringkan bibirnya dan tersenyum puas. Aku telah memikirkanmu selama 3 tahun. Mata indah gadis itu terbuka penuh. Tapi dia tidak menunjukkan kekecewaan atau kemarahan. Sebaliknya, dia melangkah ke depan. Dia melingkarkan lengannya erat-erat di leher Yunce, membalas ciumannya dengan kuat dengan bibirnya. Dan dengan lembut menggigit bibir bawahnya, mencegahnya agar tidak mudah lepas. Setelah beberapa saat, dia mengendurkan giginya, dan pipinya ternoda oleh awan merah muda. Tapi dia menolak untuk mengaku kalah dan berkata, lihat, jelas aku yang lebih merindukanmu. Gadis itu tenggelam dalam dunia yang terlalu indah, sehingga dia tidak menyadari dari kejauhan 2 sosok buram telah mendekat ke arahnya. Saudara Jiushi, kamu tidak mengunjungi lokasi kerajaan Dewa Zetian, tetapi kamu langsung datang ke sini.
Apakah kamu yakin Dewi Huacaili ada di sini? Dia Sansi bertanya dengan antusias sambil melihat dunia tanah suci di sekitarnya. Dia adalah putra kaisar yang paling menonjol di antara generasi muda kerajaan Dewa Shenlong selain Dian Jiuxi. Usianya masih kurang dari 60 tahun, tetapi dia sudah berada di ranah kepunahan ilahi tingkat ketiga, yang bahkan lebih baik dari Dian Jiuxi saat masih muda. Dia masih muda dan belum lahir saat Dian Jiuxi merasakan hal yang paling menyedihkan di masa lalu. Jadi dia sangat menghormatinya dan mengaguminya. Dian Jiuxi tersenyum dan jelas dalam suasana hati yang baik. Setiap kali Caili datang ke tanah suci, dia akan segera mengunjungi pendeta Lingxian, dan kali ini tidak terkecuali. Dia Sansi menghela nafas. Meskipun kakak Jiunsi ramah, Dewi Caili jarang bersama dengan berjauhan. Tapi dia tahu segalanya tentang dirinya dengan sangat mendalam. Dewi Caili sungguh beruntung memiliki kasih sayang kakak Jiunsi. Tidak, kamu salah. Dia Jiunsi tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Orang yang beruntung adalah saya. Tanpa Caili, saya tidak akan berada di tempat saya sekarang ini. Lagi pula, dikagumi oleh orang lain bukanlah keberuntungan. Mampu menemukan seseorang yang rela memberikan segalanya adalah keberuntungan terbesar dalam hidup. Ya, dia Sansi mengangguk. Saya ingat semua perkataan kakak Jiunsi ini. Namun, menurut saya, tidak ada wanita di dunia ini yang akan membuatku bersedia memperlakukannya seperti kakak Jiuxi memperlakukan Dewi Caili. Hahaha. Dia Jiuxi tertawa terbahak-bahak. Kamu masih terlalu muda. Saat aku seusia kamu, aku tidak akan percaya orang seperti itu bisa ada di dunia. Dia Sansi penuh harap. Meskipun saya belum pernah mendapat kehormatan untuk bertemu dengan Dewi Caili, tetapi saya telah melihat potret dan proyeksinya berkali-kali di tempat kakak Jiunsi. Dia sungguh cantik tiada ada duanya. Jadi saya ingin melihatnya secara langsung. Seperti apa penampilan aslinya Dewi Caili. Bagaimana potret dan proyeksi bisa menggambarkan keindahan Dewi Caili. Dia Joshi menyela dan dia sambil tersenyum. Saat kamu melihatnya, kamu akan benar-benar mengerti seperti apa. Suaranya tiba-tiba melambat, turun hingga tersangkut di tenggorokannya, dan langkahnya berhenti di situ tanpa tenaga. Dia Sansi berhenti dan tidak bertanya. Tiba-tiba dia melihat dua sosok di depannya. Mereka berpelukan, tenggelam dalam dunia mereka sendiri, seolah telah hanyut oleh emosi. Dan mereka tidak peduli bahwa ini adalah tanah suci tertinggi. Pria itu tampan dan anggun, dan dari segi penampilan saja, ia bahkan lebih tampan dari Dian Jiuxi. Dan wanita itu, penampilannya begitu cantik, sehingga bahkan tanah suci ini serasa menjadi pelengkap bagi penampilannya yang abadi. Matanya yang indah terus menatap pria di depannya, seolah hanya dia yang tersisa di dunia dan tidak bisa melihat orang lain. Mata dia Sansi membelalak dan dia sangat terkejut. Karena penampilan wanita ini terlihat jelas bahwa dia sama sekali tidak mungkin. Dia segera melihat ke arah Dian Jiuxi hanya untuk menemukan bahwa wajahnya pucat karena terkejut. Tangannya gemetar dan seluruh tubuhnya gemetar hebat. Matanya yang baru saja dipenuhi cahaya lembut bergetar hingga pecah, dan pupil matanya yang melebar tajam hampir menutupi seluruh bola mata. Kakak Jiunsi, tenggorokan dia Sansi tiba-tiba terasa sedikit kaku. Teriakan pelan ini seperti menarik dia Jiunsi keluar dari mimpi buruk yang tiba-tiba dia alami. Matanya berpaling sedikit demi sedikit, lalu dia menutup matanya. Saat dia membukanya,
dia masih gemetar kesakitan. Meski dia mengepal tangannya erat, tetapi tidak mampu menahan gemetar dari lubuk jiwanya. Ayo pergi, dia mengerahkan suara, tapi suaranya sangat kering hingga terdengar kasar. Tatapannya yang ditarik ke belakang dengan erat tidak lagi berani melihat ke arah tadi. Kakak Junsi, dia Sansi bergerak maju dan mengulurkan tangan untuk meraih lengannya yang gemetar. Orang itu, apakah dia? Mungkinkah dia benar-benar? Ayo pergi, suaranya parau, namun tetap lembut. Jangan sampai mengganggu sosok di kejauhan. Padahal hati dan jiwanya sudah terlanjur kesakitan. Saat ini, dia Sansi tidak menipu dirinya sendiri, meski dia menginginkannya. Dia mengerutkan kening dan menjadi marah. Bagaimana ini bisa tidak masuk akal? Bagaimana bisa tidak masuk akal? Sia-sia kakak Jiusi memiliki cinta yang begitu dalam padanya. Dan bahkan Kaisar Yuan secara pribadi memberikan kontrak pernikahan. Beraninya dia memperlakukan kakak Jiunsi seperti ini. Tidak, itu harus dikasih pelajaran. Sebuah tangan menekan bahunya, menahan amarah dan nafasnya yang meluap. Kamu tidak mau mendengarkanku? Suara dan ekspresinya yang benar-benar asing dan menakutkan membuat dia Sansi berpikir dua kali. Lupakan apa yang baru saja kamu lihat. Jangan bicara kepada siapapun, terutama ayah dewa. Apakah kamu mendengarkanku? Dian Sansi menatap Victor, wajahnya yang masih terdistorasi. Meskipun dia berusaha sekuat tenaga untuk mengendalikannya dan mengangguk mati rasa setelah beberapa saat. Saya mendengarnya, kakak Jiunsi, jangan khawatir. Saya tidak akan memberitahu siapapun. Dada Dian Jiunsi naik turun, dan dia menghela nafas panjang dan gemetar, lalu menarik Dian Sansi untuk berpikir dua kali, menahan nafasnya dan diam-diam menjauh. Langkahnya tidak pernah seberat ini, bahkan saat dia berada jauh di dalam rawa. Baru setelah mereka berada jauh, Yunce dengan lembut melepaskan Hua Caili yang telah memeluknya. Dari sudut matanya, sejenak ia melirik ke tempat Dian Jiusi. Baru saja muncul, dan masih ada senyuman hangat di bibirnya. Caili, seperti apa penampilan kita barusan? Apa yang akan terjadi jika seseorang dari tanah suci secara tidak sengaja melihat kita? Kamu masih menanyakan itu? Jari giok Hua Caili masih melingkar di telapak tangan Yunce. Lalu dia dengan enggan melepaskannya, lalu menjauh 3 langkah lagi. Wilayah Nenek Lingxian adalah tempat yang paling tenang dan indah. Tidak akan ada penjaga dewa yang ditempatkan di sana. Jadi saya tidak takut ada yang melihat saya. Namun, lebih baik tidak main-main di tempat lain. Jika tidak, saya khawatir itu akan sangat mengganggu pengaturan ayah dewa dan Tuan Wumeng. Ya, aku mengerti. Yunce dengan cepat menjawab dengan wajah serius. Aku berjanji untuk menjauh setidaknya 3 langkah darimu. Ayo pergi, aku akan membawamu ke tempat lain. Orang itu pasti akan sangat menyukaimu. Tidak tahu apa yang dipikirkan Hua Caili, sudut bibirnya sedikit melengkung, dan dia tersenyum secara misterius. Terima kasih.